Karangjong menjaga nafas desa dari tebu bertahan dengan menyatukan petani, koperasi dan pasar tebu Ngawen Blora, Galaxy TV Channel. Saat dana desa tidak lagi seleluasa dulu, Desa Karangjong, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Blora, mencari cara bertahan dengan bertumpu pada sesuatu yang paling dekat dengan warganya. Lahan dan kerja tani. Sugiono, Kepala Desa Karangjong, mengambil pilihan yang jelas memaksimalkan sektor tebu sebagai penyangga ekonomi desa. Di Karangjong, tebu bukan sekadar komoditas musiman, ia menjadi tali hidup banyak keluarga petani. Kades Karangjong Sugiono bersama Ketua KDMP Karangjong Pujianto. Dari data di tingkat desa menunjukkan hamparan tebu Karangjong berada pada kisaran 1.000 hingga 1.500 hektar lebih. Angka ini menggambarkan satu hal, skala tebu Karangjong memang besar dan menjadi basis ekonomi utama warga. Di saat sektor pertebuan Blora belakangan berguncang akibat berhentinya giling pabrik gula PT GMM, Gendis Multimanis. Todanan, Sugiono memilih tidak larut dalam kecemasan. Jalur pemasaran disiapkan, ada mitra penampung dan juga gudang besar di Kunduran yang diposisikan untuk membeli, menampung, lalu menyalurkan tebu ke pabrik gula di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Disinilah strategi desa menjadi konkret. Karangjong tidak menunggu keadaan membaik, tetapi membangun sistem penyangga sendiri. Tebu sebagai jangkar Sugiono menyiapkan rangka atap gedung KDMP Karangjong. Bagi Sugiono, pertanyaan paling mendasar sekarang bukan berapa bantuan yang turun, melainkan apa yang bisa dihidupkan dari potensi desa sendiri. Tebu dipilih bukan karena tren, tetapi karena realitas sosial ekonomi. Mayoritas warga adalah petani, dan tebu sudah lama menjadi komoditas yang mereka pahami, dari tanam, tebang, hingga jual. Krisis giling PT GMM memang membuat rantai pasok tebu di Blora tidak nyaman. Namun Karangjong mencoba memutus titik rapuhnya. Ketergantungan pada satu saluran serapan. Ketika serapan harus dipastikan, gudang dan kemitraan menjadi instrumen. Narasi Sugiono sederhana. Desa harus berani memastikan pasar. Kalau tidak, petani akan menanggung risiko paling berat. Pekerjaan besar Karangjong saat ini bukan hanya menyiapkan jalur penjualan, tetapi juga membangun kelembagaan ekonomi desa melalui KDMP. Menurut Pujianto, Ketua KDMP Desa Karangjong, menyebut pembangunan gudang tengah berjalan, sekaligus menyiapkan operasional usaha koperasi yang akan menyentuh 2 lapis kebutuhan, program pemerintah dan pemberdayaan desa. Gudang dan gerai KDPM Karangjong sendiri dibangun sejak 10 Desember dan kini progres mencapai sekitar 45%. Ditarget rampung Februari sampai Maret meski hujan Januari memperlambat pengerjaan. Di saat yang sama, KDMP Karangjong dipacu menjadi sandaran petani. Bagi warga Karangjong, tebu bukan sekadar tanaman. Tebu adalah kalender hidup. Kapan mulai tanam, kapan siap tebang, kapan harus cepat dijual agar nilai tidak turun. Di desa yang sebagian besar penduduknya petani, satu musim yang kacau bisa memukul dapur banyak rumah sekaligus. Itulah sebabnya, gejolak sektor gula di Blora tidak dibaca Sugiono sebagai kabar di luar sana, melainkan sebagai risiko yang harus segera ditutup dari dalam. Namun sistem tidak cukup hanya dengan gedung. Sistem harus menutup lubang yang sering menguras pendapatan petani saat musim panen, tebang dan angkut. Pujianto, Ketua KDMP Karangjong, menyebut koperasi menyiapkan 2 truk dan juga mengonsolidasikan tenaga penebangan. Ini bukan tambahan kecil. Dalam praktiknya, keterlambatan tebang atau sulitnya angkut sering menjadi biaya tersembunyi yang diam-diam memotong keuntungan petani. Karangjong mencoba merapikan itu dari hulunya. KDMP juga tidak berdiri hanya untuk tebu. Struktur usaha koperasi dirancang melebar ke kebutuhan yang dekat dengan hidup petani sehari-hari. Selain mengelola program yang terkait pusat,
KDMP mendorong pemberdayaan desa, menampung hasil panen petani, termasuk padi dan jagung, yang juga menjadi komoditas mayoritas. Oke, terima kasih atas waktunya. Jadi untuk persiapan KDMP untuk Desa Karangjong, Pak, hari ini tahap pembangunan. Kemudian untuk acara selanjutnya nanti setelah pembangunan jadi, maka kita sudah mempunyai konsep yang sudah kita rencanakan dengan pemerintah desa. Yang pertama yaitu kita akan mengadakan yaitu kemitraan dengan petani tebu terutama, karena melihat bahwa desa kita ini adalah merupakan desa yang sangat potensi untuk tanaman. Kemudian kita juga ikut mendorong yaitu mencukupi kebutuhan pangan untuk di Indonesia. Kemudian yang kedua, ini juga akan mengadakan kemitraan dengan petani padi yang kita nanti untuk menampung yaitu hasil panen dari petani tebu, petani padi, karena untuk menghilangkan masalah yang sedang kita alami, yaitu biasanya kalau kita panen raya gabah basah tidak laku dijual, maka kita yang nantinya kita akan mengadakan pengeringan di dalam gedung koperasi. Yang selanjutnya yaitu untuk gerai nanti yang akan kita utamakan yaitu mengenai barang-barang yang subsidi, misalnya kayak gula, kayak minyak kita, kayak beras, pupuk, gas dan lain-lain. Mungkin itu sih. Ya, seperti yang disampaikan sama Mbah Lurah, untuk mendukung operasional KDMP terutama di dalam kegiatan melayani kegiatan petani tebu, katanya mau menyiapkan juga armada untuk transportasi. Gimana? Ya, betul. Tadi kemarin sudah komunikasi dengan Bapak Lurah bahwa untuk kesiapan alat transportasi, nah memang nanti yang akan kita usahakan untuk pembelian mobilisasi untuk pengangkutan buku beserta nanti kesiapan tenaganya untuk penebang. Itu kemarin yang sudah kita bicarakan dengan Bapak Lurah. Ya. Untuk wilayah Karangjong ada berapa luas tebu, lahan yang ditanami tebu? Kemungkinan kurang lebih ada 1000-an, ada 1000-an lebih. Karena di sini terutama yang terkenal adalah tanah hutan. Oh, tanah. Iya. Ya. Kemudian nanti kita merambah ke desa-desa lain yang nantinya ada yang petani yang mungkin ikut kemitraan dengan kita, Koperasi Desa Karangjong. Untuk padi, Karangjong membaca problem yang berulang. Padi yang masih basah sering sulit langsung masuk jalur penyerapan resmi. Maka koperasi merancang proses pengeringan di gudang agar petani tidak dipaksa menjual dalam kondisi yang merugikan. Untuk mengawali pembangunan KDMP Desa Karangjong ini portal dimulai tanggal 10 Desember, Pak. Jadi mulai tanggal 10 Desember itu sudah proses portal, persiapan. Alhamdulillah sampai sekarang sudah mencapai 45%. Dan alhamdulillah kita membangun ini sesuai dengan gambar yang ada, Pak. Jadi kita tidak mengurangi daripada kualitas dan ukuran bangunan yang ditentukan oleh konsultan, Pak. Jadi kita Sesuai spesifikasi, jaga kualitas bangunan, KDPM Karangjong dengan spesifikasi standar. Gambar konsultan KDMP, Sugiono menekankan bahwa pembangunan KDMP bukan proyek bangunan megah. Ia ingin gudang dan gerai menjadi ruang kerja yang menyatu dengan masyarakat, mengelola potensi yang memang sudah hidup di Karangjong, terutama tebu. Karena itu, ia menegaskan kualitas bangunan harus dijaga ketat sesuai spesifikasi. Tidak boleh ada pengurangan volume maupun mutu. Bahkan, sejak awal pengurus disebut intens mencari material yang dibutuhkan
agar tidak tersendat, termasuk material besi yang belakangan sulit dan harganya melambung. Faktor alam tetap menjadi ujian. Hujan di Januari membuat pengerjaan fisik melambat, tetapi target tidak berubah. Selesai Maret, bahkan dikejar agar bisa rampung Februari. Kalau sesuai target yang ada itu tanggal 10 bulan Maret itu harus selesai Pak, tapi insya Allah nanti nggak sampai Pak. Jadi sebelum waktunya penyelesaian gedung ini mungkin akhir Februari sudah selesai Pak. Di titik ini, keteguhan Sugiono tidak tampak dari kata-kata besar, melainkan dari disiplin memastikan proyek berjalan, karena ia paham gudang ini bukan sekedar bangunan. Ia adalah bentuk perlindungan terhadap kerja petani. Lebih jauh, Sugiono juga bicara soal pembiayaan kebutuhan petani, dari pemodalan hingga bibit. Intinya satu, panen tebu masyarakat harus punya kepastian ditampung oleh koperasi, lalu dijualkan ke pabrik. Jika skema ini berjalan, posisi petani berubah. Mereka tidak lagi menjadi pihak yang selalu menunggu kemurahan pasar, tetapi menjadi bagian dari sistem desa yang punya jalur dan pegangan. Karangjong sedang menulis pelajaran yang sederhana, tetapi keras. Ketika dana menyusut, desa tidak boleh ikut melemah. Ketahanan hidup tidak dibangun dari janji, melainkan dari rantai kerja yang jelas. Dari lahan, panen, gudang, angkut, tebang, hingga serapan ke pabrik. Dan di tengah gonjang-ganjing sektor gula blora, Sugiono memilih menjaga marwah Karangjong dengan cara paling sunyi, memastikan desa tetap hidup lewat tebu. Dari Blora, Jawa Tengah, Bangsar Galaksi TV Channel melaporkan.